kita ingin mengupas apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh anak-anak kita ketika mereka belajar di rumah. Mungkin juga apa sih yang dirasakan oleh guru-guru ketika harus mengajar di sekolah, tetapi muridnya di rumah begitu. Kemudian orang tua yang stay di rumah harus mendampingi anak-anaknya, harus bagaimana seperti itu. Ini merupakan sebuah permasalahan yang cukup kompleks saya rasa. Ketika di rumah kita melihat dengan situasi ini, betapa repotnya si anak, betapa repotnya bapak dan ibu, betapa repotnya bapak ibu guru begitu. Sehingga kita pengen sekali tahu nanti bagaimana rasanya mereka bersekolah di rumah ini. Nah, kita akan tengok hasil survei tim kita. Jadi sebelum talk show ini, tim kami telah melakukan sebuah survei tentang kenyamanan anak-anak kita belajar. Dan di sini kami telah mensurvei 1.450 siswa dari Pulau Jawa ya, dari Pulau Jawa. Sebentar, saya akan tampilkan terlebih dahulu. Apakah sudah bisa dilihat di layar hasil survei elektronik dengan responden? Jadi responden kami adalah siswa SMA kelas 10, 11, dan 12, dan jumlahnya adalah 1.450 siswa di berbagai sekolah di Jawa, terdiri dari sekolah di daerah perkotaan sampai pada pedesaan. Nah, coba kita tengok survei yang pertama, ini berkaitan dengan rasa aman, nyaman, dan motivasi belajar mereka. Dan ternyata inilah hasilnya. Ketika kita menanyakan bagaimana rasa aman dan nyaman belajar di rumah, kemudian kekhawatirannya terhadap prestasi, dan kita beri pilihan untuk memilih angka 1 sampai angka 5, mereka menunjukkan hasil respon yang seperti ini. Aman dan nyaman belajar di rumah tertinggi 36,8%, berada di belum bisa dikatakan setuju antara iya dan tidak, antara aman dan nyaman sepertinya. Kemudian untuk kekhawatiran dengan prestasi 55,3% setuju bahwa mereka khawatir dengan prestasi mereka. Nah, ternyata meskipun tetap di rumah, mereka tetap memikirkan bagaimana masa depan saya. Sekilas kita bisa menyimpulkan seperti itu karena mereka tetap khawatir dengan prestasi mereka. Gitu. Nah, baik. Ini menarik ya, Bunda Patmi dan Pak Marno. Jadi coba kita semua pastinya ingin mendengar pendapat para ahli ini. Bagaimana sih sebenarnya, apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa mereka bisa merasakan aman dan nyaman belajar di rumah dengan situasi seperti ini? Belum bisa dikatakan mereka aman dan nyaman menurut saya, karena masih ada yang masih setengah dari mereka mengatakan situasi seperti ini membuat mereka kurang aman dan kurang nyaman begitu. Nah, berkaitan dengan rasa aman dan nyaman ini, silahkan kami ingin dari narasumber atau dari para ahli ini menanggapi ya. Bisa dimulai dari Pak Marno dulu mungkin. Silahkan Pak Marno. Ya, baik. Terima kasih. Jadi melihat data ini, kita melihat ya, para siswa itu, para generasi milenial, generasi kekinian itu di dalam mensikapi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan adanya dua kelompok ini. Saya melihat dua kelompok kalau melihat dari sisi keamanan dan kenyamanan. Jadi secara umum kurang lebih di situ ada 16,5% itu merasa bahwa dengan pembelajaran di rumah itu nyaman. Bahkan 14,4% itu menyatakan aman dan nyaman. Ya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini
memang penting diambil kaitannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap ancaman merebaknya wabah dari COVID-19. Atau siswa menyadari betul bahwa adanya kebijakan ini semata-mata adalah untuk memutus mata rantai ya penyebaran daripada virus corona. Namun demikian kita juga nggak bisa menutup mata. Ada satu kelompok lagi yang menyatakan bahwa ini sebenarnya kebijakan BDR ini belajar dari rumah itu tidak cukup memberikan rasa aman maupun nyaman kan itu ya, rasa aman maupun nyaman. Bisa jadi kita bisa menangkap dari gagasan para siswa ini bahwa belajar dari rumah memang aman, tapi belum tentu nyaman. Hari ini bisa dilihat dari kekhawatiran mereka yang cukup tinggi, mencapai 55,3%, bahwa dengan belajar dari rumah itu mereka khawatir akan prestasi mereka, gitu ya. Mereka khawatir akan prestasi yang mereka capai. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Saya melihat dari anak saya sendiri ketika saya tanya bagaimana pembelajarannya. Ya, secara umum memang banyak menggunakan metode penugasan. Ya, secara umum banyak menggunakan metode penugasan. Jadi banyak materi itu disampaikan melalui media atau melalui LMS, Learning Management System, yang ada di sekolah, kemudian yang diikuti dengan penugasan. Jadi pembelajaran masih belum bisa mewakili dari proses tatap muka yang selama ini dia lakukan. Kita tahu kan, dalam proses pembelajaran secara tatap muka secara langsung itu ada berbagai interaksi. Jadi interaksi tidak hanya dua arah saja, tapi multi arah. Dan ini nampaknya sesuatu yang juga dirindukan oleh siswa, sehingga mereka juga merasa tidak nyaman ya, tidak nyaman akan kebijakan BDR ini. Jadi kita berharap tentunya ada inovasi ya, ada inovasi bagaimanakah proses belajar dari rumah itu betul-betul memberikan satu kenyamanan ya, kenyamanan maupun keamanan. Namun demikian kita perlu gali lebih jauh nampaknya Bu Kuning ini. Kira-kira yang menyebabkan ketidaknyamanan siswa apa itu, atau ketidakamanan siswa seperti apa, ini saya kira perlu kita ungkap itu ya, apa yang menyebabkan mereka merasa tidak nyaman. Betul Pak Marno. Ya, untuk dilakukan apa namanya survei lebih lanjut, atau Bu Kuning bisa membantu untuk bisa dilakukan survei secara interaktif langsung. Iya. Ya, baik. Ini sudah kami siapkan, Bapak. Jadi ya, coba sambil bisa mendengar ditampilkan kira-kira yang menyebabkan kita ingin ketidaknyamanan seperti apa gitu ya. Ya, setelah ini nanti, setelah nanti kita dengan Bunda Yuli, kita sambil melakukan survei interaktifnya Pak Marno. Jadi kami mohon nanti para peserta untuk bisa berpartisipasi dengan live survei yang kami lakukan, sehingga kita akan bisa mengetahui sebenarnya rasa yang dirasakan, rasanya apa sih sebenarnya, itu bisa kita ungkap dengan baik, ya, betul. dengan tepat sesuai dengan yang dirasakan, bukan tebak-tebak begitu ya, sehingga mungkin dari para ahli Bunda Yuli dan Pak Marno ini bisa mengupas lagi rasa itu sebenarnya bisa diatasi dengan strategi yang seperti apa begitu. Nah, ini sambil nanti mendengarkan pendapat dari Bunda Yuli, saya akan tunjukkan dulu untuk live survei kita. Live survei kita mohon kepada para peserta untuk masuk kepada menti.com ya, pada browser Chrome atau Internet Explorer, silahkan diketik menti.com, kemudian masuk.
Di situ nanti akan diminta untuk memasukkan kode. Nah, kode silahkan Anda masukkan kode yang tertera di layar ini. 76754. Nah, kalau sudah memasukkan kode itu, gimana? 76754. Ya, 76754. Nah, nanti di sana Anda semua akan bisa melihat pertanyaan atau perintah begitu, dan silahkan tuliskan. Ini perintahnya, tuliskan 5 kata ungkapan perasaan yang menggambarkan ketidaknyamanan sekolah di rumah. Silahkan. Ini kami tunggu untuk hasilnya nanti. Nah, sambil menunggu Bunda Yuli, mungkin bisa disambung dengan Bunda Yuli berkaitan dengan grafik tadi ya, hasil survei yang sebelumnya tadi. Menurut Bunda Yuli bagaimana ini? Kok perasaannya anak-anak kita ini sepertinya luar biasa galau, baik dengan cara belajar maupun dengan prestasi mereka. Silakan Bunda Yuli untuk tanggapannya. Ya, terima kasih Bu Ne. Jadi selamat pagi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua yang hadir di grup Zoom ya. Jadi menanggapi apa dari hasil survei ini tadi, bisa diketahui bahwa ya saat ini kan kita tahu bahwa COVID-19 ini tadi kan memang prevalensinya tadi sudah disebutkan Bu Ning seperti itu, semakin meninggi dari hari ke hari, ini tadi semakin meninggi seperti itu. Semua menjadi serba terbatas begitu ya. Ya, yang awalnya bisa melakukan banyak hal, sekarang kita menjadi terbatas untuk beraktivitas. Nah, situasi seperti ini, situasi COVID seperti ini, tentunya ini tadi juga mempengaruhi berbagai macam aspek. Ya, mulai dari ibadah, misalnya, ya kita kan tahu ibadah dulu bisa ke masjid seperti itu. Tetapi kemarin di masa pandemi kita sempat tidak ke masjid seperti itu ya. Walaupun sekarang sudah berangsur-angsur menuju ke new normal atau normal baru seperti itu. Hal yang lain adalah dari sisi sekolah tadi. Jadi salah satu aspek yang di sini sangat berpengaruh itu adalah pendidikan Bu Ning. Ya, tadi disampaikan bahwa ketika anak-anak yang biasanya bisa datang ke sekolah, Pak Guru dan Bu Gurunya di sini bisa berinteraksi secara langsung seperti itu, sekarang menjadi terpisah. Nah, kondisi ini tentunya membuat apa ya? Ya, membuat tidak nyaman seperti itu. Kondisinya menjadi tidak nyaman, ya. Bagaimana guru memberikan transfer learning kepada siswa, ya, dan juga bagaimana siswa ketika menghadapi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, kondisinya yang terjadi sekarang itu kan adalah pendidikan jarak jauh ya. Akhirnya kita dipaksa untuk ya melakukan pendidikan jarak jauh seperti itu. Yang awalnya tidak melek dengan teknologi, mau tidak mau sekarang kita juga tergopoh-gopoh. Ngerasain seperti itu nggak Bu Ning? Betul sekali. Jadi banyak hal yang saya pelajari dan itu semua baru, Mbak Yuli. Iya. Dan saya pikir mungkin tidak hanya saya saja, Bu Ning saja, mungkin juga Bapak Ibu yang lain di sini sebagai pendidik juga mengalami hal yang sama. Bagaimana sebelumnya kita mungkin juga sudah sudah belajar berkaitan dengan teknologi seperti itu, tetapi sekarang seolah-olah dipaksa ya dengan adanya PJJ ini tadi, karena peserta didik itu terpisah ya dari pendidik dan kita juga diharuskan menggunakan sumber belajar melalui berbagai macam media teknologi komunikasi ataupun media lain. Nah, ini tadi yang menjadi tantangan tersendiri untuk yang kita hadapi. Nah, kondisi seperti ini, dampak dari COVID ini tadi memang dirasakan, baik dari sisi siswa, kemudian dari sisi guru, dan juga sebetulnya dari sisi orang tua. Mungkin ada yang ada di Zoom room ini tadi, mungkin juga hadir ya orang tua ya Bu Ning ya, sehingga nanti kita juga bisa tanyakan itu kegalauan orang tua itu seperti apa begitu ya. Iya, bisa langsung tulis di surveinya, nanti kita coba lihat. Tulis di surveinya begitu ya. Betul. Sambil kita tengok Bunda Yuli dan Pak Marto serta para hadirin sekalian, di layar sudah terlihat hasil survei menunjukkan berbagai kata, tampak atau tidak Bunda? Tampak ya Bunda Yuli ya? Sebentar, saya belum bisa di share screen. Di share screen dulu, Bu. Ya. Baik. Kami belum bisa melihat terlebih dahulu. Baik, mohon maaf. Oke. Mohon maaf. Tampakkah? Ya, sudah.
gerak-gerak kata-katanya semakin banyak. Ya. Ya, Nampaknya banyak yang bingung, cemas, banyak yang bingung, cemas, sedih, tidak kondusif, galau, ya Allah. galau, Ya. membosankan. Nah, ini luar biasa ini. Cemas, bingung, sedih, galau, membosankan, tidak kondusif. Wah, ini yang benar-benar ruwet itu merupakan simpulan dari semuanya ya. Ruwet gitu kan. Atau yang merasa nggak paham materi. Wah, ini. Keren. Waduh, ini semakin nggak cuma mikir teknisnya susah, tetapi sampai pada kok saya nggak mudeng-mudeng ya, mungkin begitu ya. Baik, kita bisa melihat dari sini, Bunda Yuli dan Pak Marno, hasil dari survei kita luar biasa. Banyak hal yang dirasakan ternyata, betul seperti yang kita tebak tadi ya. Pasti hal baru ini menyebabkan hati kita dan pikiran kita teraduk-aduk begitu. Betul, ini semua gara-gara COVID begitu ya. Mungkin bisa diberi tanggapan ini, mungkin dari Bunda Yuli. Karena ini perasaan semua ini Bunda, perasaan semua. Ya, baik. Bunda. Ya baik Bu Ning, jadi kalau menanggapi tadi sebetulnya menjalani kehidupan normal saja tanpa keadaan pandemi seperti ini saja sudah tadi ya, kalau bisa saya simpulkan ruwet seperti itu ya, tantangannya menjadi lebih, iya tantangannya saja sudah berat seperti itu, apalagi sekarang ditambah dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Nah sebetulnya tergantung juga dari bagaimana masing-masing individu di dalam mensikapinya. Mungkin ada yang menganggap bahwa yang namanya COVID ini oke lah, tadi membuat sesuatu itu merasa ya menjadi tidak nyaman seperti itu ya, walaupun sebetulnya kita juga bisa melihat bahwa dampak dari COVID ini tadi sebetulnya juga memiliki beragam hal yang sifatnya positif. Nah, kalau dicermati dari 5 kata yang mengungkap perasaan yang menggambarkan ketidaknyamanan sekolah di rumah ini tadi Bu Ning, dan ini dikaitkan dengan hasil survei yang sudah dilakukan oleh panitia seperti itu, sebetulnya kita bisa pahami bahwa sebetulnya ya aman dan nyaman ini tadi karena kalau pemahaman saya adalah anak itu kan merasa terlindungi ya. Anak itu merasa terlindungi secara fisik dari paparan COVID ketika ada di rumah dibandingkan ketika dia ada di tempat lain seperti itu ya. Dan disinilah ya, jadi disinilah fungsi dari keluarga sebagai tempat perlindungan bagi seluruh keluarga. Jadi harus membangun rasa aman, rasa nyaman, serta terlindungi dari paparan virus. Nah, ini tadi juga berkaitan dengan keluarga. Jadi keluarga itu memang harus memiliki sikap tanggap ya, sikap tanggap terhadap ancaman dengan mengurangi aktivitas di keramaian dan melakukan jaga jarak. Nah, tantangannya nih menjadi orang tua ya, menjadi guru, bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang ada di menerapkan protokol kesehatan kalau orang tua berarti di rumah seperti itu. Nah, atmosfer ya dari aman dan nyaman ini secara fisik dan psikologis ini kan sebetulnya modalitas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, Bu Ning. Seperti itu. Jadi rasa aman, rasa nyaman ini kalau terpenuhi, ini tadi juga baik sekali untuk pertumbuhan sehat sebagai seorang pribadi. Ini adalah modalitas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Seperti itu, Bu Ning. Jadi kalau dilihat dari teorinya pun juga Bu Ning tahu ya dan paham juga bahwa kita itu kan memiliki hierarki kebutuhan. Ya, hierarki kebutuhan. Betul. Hierarki kebutuhan. Jadi kebutuhan itu mulai kebutuhan yang paling dasar yang harus dipenuhi ini adalah kebutuhan secara fisiologis. Makan misalnya, minum misalnya, tidur misalnya, di mana ketika kebutuhan ini tadi sudah terpenuhi akan naik lagi ke kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan rasa nyaman. Nah, ini sebetulnya yang dibutuhkan dan ini tidak kita tidak kita dapati untuk saat ini seperti itu karena ya situasinya seperti ini, kita kan nggak ngerti COVID itu akan berakhir kapan kan, virusnya ya, sudah ketemu virusnya antivirusnya ya ini tadi sudah ketemu atau belum ya, ini mulai mau sampai kapan, ini tadi kan kita tidak akan pernah tahu kapan kondisi ini akan berakhir, sehingga itu juga membuat
banyak orang-orang yang merasa cemas. Kira-kira Iya. seperti itu, Bu Ning. Iya, betul ya. Jadi situasi sekarang ini memang luar biasa membuat kecemasan yang tinggi dan akhirnya berefek pada bidang pendidikan. Bingung itu tadi, semua pelaksana kegiatan pembelajaran bingung, siswanya bingung, gurunya bingung, orang tuanya ikutan bingung begitu ya. Baik, masih zoom-nya frasenya Pak Marno ini masih sama ya, yang di Zoom frasenya, bingung, membosankan, tidak kondusif, ribet, cemas, terbatas, galau, masih seperti itu. Kalau tadi dari Bunda Yuli sudah memaparkan bahwa kondisi psikologi seperti ini butuh penanganan yang menyeluruh, tidak hanya sekedar pada anaknya, tetapi sampai pada pendampingnya, begitu ya Bunda ya. Nah, lalu kalau yang seperti ini kira-kira pendapat Pak Marno bagaimana ini sebagai seorang pakar atau yang menekuni bidang pendidikan dan asesmen begitu. Jadi kalau kita lihat hasil survei ini ya, ternyata yang bingung itu tidak cukup siswanya. Guru juga menunjukkan ada kegalauan. Ini ada yang menuliskan anak kurang aktif. Tapi sisi lain, siswa juga menuliskan tugas berlimpah. Kan itu ya. Jadi dua hal yang berkebalikan ya. Ini, selain banyaknya tugas, juga boros kuota ya. Boros kuota. Iya, itu dirasakan banyak orang itu. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran di situasi pandemi ini ada tantangan ya. Ada tantangan. Yang pertama tentunya tantangan secara pedagogis. Ya. Bagaimana kita bisa membelajarkan secara daring, secara PJJ, pembelajaran jarak jauh, tapi mampu menerapkan, mengimplementasikan prinsip-prinsip pedagogis. Ya, ini pedagogis. Nah, saat ini yang dirasakan siswa yang menuliskan banyak tugas, bosan, bingung, ini mungkin cukup merepresentasikan bahwa anak punya ini ya kendala secara pedagogis di dalam belajar atau tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tentunya perlu inovasi. Sisi lain kita juga menghadapi kenyataan, ya siswa tidak punya HP, akses jaringan juga kurang ya, atau bahkan boros kuota. Ini menunjukkan bahwa ada tantangan secara ekonomis, ya, secara ekonomis. Bagaimanapun belajar saat ini di tengah kondisi pandemi. Ungkapan perasaan yang menggambarkan faktor ekonomis ini cukup berperan. Apalagi pembelajaran dilakukan secara daring tanpa ketersediaan kuota, tentunya aksesibilitas terhadap konten pembelajaran itu akan menjadi tidak terakses oleh siswa. Ini ya. Di beberapa daerah ada yang memodifikasi ini, tetap menggunakan teknologi ya, tetap menggunakan teknologi. Jadi ada tantangan teknologi yaitu bagaimana menggunakan teknologi yang tidak boros kuota, yang tidak harus mengandalkan jaringan internet. Apa itu? Di beberapa Indonesia terluar sana, itu menggunakan berbagai alternatif teknologi, misalkan menggunakan HT. Ya, menggunakan HT. Kreatif ini. Yang menggunakan siaran radio. Nah ini, siaran radio. Nah sekarang penggunaan HT, penggunaan radio ini tentunya perlu inovasi secara pedagogis, bagaimana menjalin interaksi, mendelivery pengetahuan itu, keterampilan itu, sikap itu sampai kepada siswa secara pedagogis itu bisa dilakukan secara scaffolding, bertahap, dan seterusnya. Ini merupakan tantangan sendiri. Nah, apapun yang terjadi ini adalah kenyataan ya. Kenyataan. Ini adalah fakta. Ini adalah satu kondisi. Satu kondisi yang harus dicarikan
solusinya ini. Saya mencoba akan ini menayangkan Mbak Ning, ya. Ya, Bisa silakan Pak Marno, share silakan. screen saya. Oke, Mungkin saya Mbak Ning stop bisa dulu off share dulu screen share saya. screen. Iya, ya. Silakan Pak Marno. Ya, terima kasih. Ya, ini adalah menggambarkan satu kuadran sikap belajar generasi kekinian. Ya, kekinian. Saya mencoba melihat potensi dan aksi dilakukan oleh generasi kekinian, generasi Y maupun generasi Y, ya, generasi milenial maupun generasi Z. Ini. Ada orang yang di tengah pandemi ini memiliki potensi yang luar biasa. Ekonomi tidak terdampak. Akses jaringan oke. Internet tersedia. Kuota lancar-lancar saja. Tapi aksi apa yang dia lakukan kan ini? Ini akan menjadi penting. Sehingga akan menunjukkan di manakah dia posisinya saat ini. Ini saya harapkan bagi para siswa maupun para orang tua wali siswa ataupun Bapak Ibu guru bisa dijadikan satu alat untuk memetakan ya situasinya saat ini itu siswa ada di mana, saya ada di mana kan ini. Jadi bagaimanakah potensi aksi ini akan meletakkan kita pada posisi kuadrat yang mana. Ketika tersedia potensi yang luar biasa, tadi tidak ada hambatan cara teknologi, kemampuan menggunakan teknologinya oke, ketersediaan jaringannya oke, maka dia bisa beraksi, mengikuti pembelajaran secara oke. Dia tanamkan dalam dirinya apa yang harus saya ketahui, apa yang saya sudah ketahui, knowing. Kemudian dia tanyakan pada dirinya apa yang harus saya ketahui. Hingga dia bertanyakan pada dirinya, apa yang perlu saya ketahui. Ini. Karena pengetahuan ini saat ini kan sebenarnya sudah digelar di dunia maya. Ini kan, digelar di dunia maya. Sehingga siswa sangat mudah mendapatkan berbagai sumber informasi, sumber pengetahuan yang sudah dikodifikasi di dalam internet, di dalam dunia maya. Maka dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan itu, apa yang sudah saya ketahui, tinggal mensinkronkan dengan tujuan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, tujuan belajar hari ini kita adalah ini. Tentunya dia tahu kan, topik yang mau dibicarakan ini nih. Saya dari ini tuh sudah tahu apa ya. Dan saya ingin lebih tahu tentang apa ya. Sehingga saya harus mempelajari apa ya. Ketika saya mencari informasinya, saya ketikkan apa ya, dan seterusnya, kan gitu ya. Ini knowing ya. Knowing. Kemudian ini yang barangkali perlu dikembangkan, yaitu doing-nya. Doing-nya. Bapak Ibu guru boleh kan sewaktu-waktu tugas itu dalam bentuk proyek yang memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada selain di internet maupun di lingkungan sekitar siswa, sehingga prinsip sekuritisasinya atau keamanan untuk siswa ini kan tetap terjaga. Nah, di sini harapannya siswa akan melakukan doing. Nah, siswa pun juga bisa mempertanyakan, berarti apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Ini. Ketika saya sudah tahu ini apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya praktekkan? Ini harapannya akan menjadi satu aksi yang positif. Karena potensinya tersedia. Ini. Kemudian ketika itu sudah dilakukan terus-menerus dan pada akhirnya membentuk sebuah kebiasaan. Jadi doing ini harapannya akan menghabituasi ya. Menghabituasi. Ketika saya memperoleh isu ini dari Bapak Ibu guru, ketika saya memperoleh informasi bahwa tujuan pembelajarannya adalah ini,
kemudian dia otomatisasi pada alam pikirannya, oh saya sudah tahu ini, saya ingin tahu ini, saya mempelajari ini, untuk itu saya harus melakukan ini, untuk itu saya harus mencari informasi ini, untuk itu saya harus prakteknya adalah begini. Maka harapannya akan menjadi being, menjadi sebuah kebiasaan. Ya, menjadi kebiasaan untuk melakukan. Ini. Kenapa harus being ini harus dengan doing? Kita tahu kan, ketika kita belajar sains itu kita mengenal adanya hukum Newton ya, hukum inersia, hukum kelembaman, di mana suatu benda itu akan tetap diam kalau tidak ada gaya yang bekerja padanya. Iya, betul Pak Marno. Tentunya ya kan diam saja. Betapa sering kita melihat ya generasi saat ini tuh mohon maaf ya, geluntung kayak melon di kasur dengan pegang HP dan lain sebagainya kan gitu kan. Generasi rebahan. Ya, karena tadi rebahan kan itu kan. Ya ini kenapa? Ya memang perlu dilatih doing-nya. Saya harus melakukan sesuatu. Dengan melakukan sesuatu itu pada akhirnya akan terstimulasi. Kepada siapa? Dengan apa? Bagaimana? Tahu ya, tahu. Sehingga akan menjadi satu tadi kebiasaan. Ketika dia mendapatkan satu situasi dan dia punya potensi itu, oh saya harus melakukan ini. Ini akan menjadi being, satu kebiasaan. Nah, ini yang tentunya akan diharapkan. Ini. Tapi sisi lain, ada barangkali yang berada di kuadran ini. Ya, potensinya ya kurang beruntung. Tapi bagaimana harus melakukan aksinya tetap positif kan? Iya, betul itu. Ya, jadi ikutan minus nanti. Betul. Jadi ketika Bapak Ibu guru sudah menyampaikan, nah hari ini kita akan belajar, ya tujuan yang ingin dicapai kita bersama-sama adalah ini. Jaringan internet mungkin aksesibilitasnya kurang. Kuota mungkin kurang tersedia karena terdampak COVID secara ekonomi. Ini kan menunjukkan potensinya yang kurang. Nah, bagaimana agar dia bisa melakukan hal yang positif? Tetap kita akan menggunakan satu pertanyaan-pertanyaan bisa ditanamkan oleh bagi para siswa ya. Loh, kalau Bapak Ibu guru sudah menyampaikan ini, selanjutnya saya itu sudah tahu ini. Kemudian saya ingin tahu ini. Kemana saya harus mencari? HP jaringan kurang akses. Atau fitur-fitur di HP mungkin kurang canggih ya. Macam itu. Karena semakin canggih kan tentunya implikasinya harganya lebih mahal. Gitu. Maka justru bagaimana itu diubah menjadi satu aksi yang positif, menemukan creativity innovation. Jadi inilah siswa-siswa yang justru memiliki satu semangat entrepreneurship. Ya, jadi ada creative innovation. Jadi ada inovasi, selalu berkreasi menjadi pembaru. Kan itu. Oh, saya bisa punya teman, saya akan memberdayakan teman, akan sharing dengan teman yang kebetulan dekat dan lain sebagainya. Itu kan bisa ditempuh. Ini. Oh, saya akan tanya, oh tetangganya kebetulan guru. Kan boleh tanya tetangganya, kan gitu kan? Iya, betul, betul. Jadi satu terobosan yang perlu dilakukan. Dan ingat, itu justru memberikan keterampilan secara interpersonal bagi siswa. Bagaimana dia menggunakan sumber daya sosial itu untuk belajar. Ini. Kemudian bagaimana siswa itu pada akhirnya akan memenuhkan apa? Opportunity creation. Jadi menciptakan peluang. Oh, kalau gitu ya berarti ini satu RT saya ini ya, siswa yang sedang belajar ini kan banyak. Gimana kalau warga ini saya provokasi dalam hal positif ya, tiap hari iuran 1.000.
Dari iuran 1.000, misalkan satu RT ada 50 KK, berarti sehari ada 50.000. Kalau sebulan 30 hari berarti 1.500.000. Saya pasangkan WiFi. Bisa diakses untuk semua siswa. Kemudian Bapak Ibu yang dewasa atau para pemudanya bisa diberdayakan untuk mendampingi belajar. Misalkan, ini. Dia apakah akhirnya dapat akses? Ya. Dia dapat akses. Jadi ada sebuah mampu menciptakan peluang. Nah itu berarti kan doing. Berarti saya harus melakukan apa untuk mengatasi keterbatasan ini? Ini. Saya harus bagaimana ini? Harus bagaimana? Enggak cukup hanya penerabahan, guntang-guntung, memeluk bantal. Kan enggak cukup. Nih. Tapi ya ingat tadi, kalau kita diam, akan terlanjur diam, senantiasa diam, nyaman untuk diam, kalau tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Dan hidupnya tetap diam ya Pak Marno ya? Iya kan diam. Iya. Yang lain sudah sampai kemana dia diam. Ya tetap aja di kasurnya. Diam di tempat. Baik Pak Marno, ini waktunya terbatas ini Pak Marno. Mohon maaf, nanti kita sambung lagi. Ya, terima kasih. Ya. Baik, luar biasa ini, menarik sekali ya. Di segmen 1 ini kita sudah mengupas tentang kenyamanan dari anak-anak kita belajar di sekolah. Dan kalau kita lihat tadi, meskipun itu tadi kuadran untuk sikap belajar, tetapi saya rasa tidak hanya guru saja yang harus memperhatikan kuadran sikap belajar ini. Betul tidak Bunda Yuli? Nah, justru sekarang ini peran orang tua yang di rumah yang mendampingi anak-anak belajar tentu harus mulai memahami tentang sikap belajar anak-anak kita, sehingga adanya potensi, adanya aksi itu bisa kita analisis, bisa kita lihat dari anak-anak kita punya potensi nggak sih? Kemudian anak kita melakukan aksi nggak sih? Kan begitu, sehingga kita bisa memetakan posisi anak kita itu diam atau bergerak pelan atau bergerak cepat. Betul begitu ya. Jadi itu tadi dari segmen pertama menarik. Saya yakin ini hadirin sekalian tidak sabar untuk menantikan segmen yang kedua. Namun kita rehat dulu sebentar supaya refresh, supaya enjoy lagi. Tadi Pak Marno sudah menggebu-gebu gitu. Kita akan refresh, kita akan enjoy lagi dengan satu lagu. Ini saya persembahkan satu lagu dari mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi UPGRIS yang kebetulan punya bakat gitu ya, punya kemampuan untuk melakukan atau menyanyi begitu. Dan kita dengarkan dulu lagu dari Okvi. Satu lagu dari Okvi, silahkan dinikmati. Cukup tahu dari Okvi.
itu tadi satu lagu dari Okvi. Silahkan jika merasa terhibur dengan suara Okvi yang cukup merdu menurut saya. Itu tadi ada channel YouTube-nya. Silahkan jika ingin melanjutkan mengikuti suara merdunya Okvi. Baik, kita lanjutkan. Cukup tahu ya tadi lagunya ya, tapi saya berharap ketika Bapak Ibu di sini sudah tahu tentang apa sih yang harus kita lakukan ketika mendampingi anak-anak di rumah sekolah. Ketika ibu guru harus mendampingi anak-anak sekolah tetapi mereka tetap di rumah. Jangan hanya cukup tahu, tetapi kita harus melakukan doing dan melakukan being seperti itu ya. Oke, kita berlanjut ke segmen berikutnya. Ini nanti pasti tak kalah menarik, Bapak Ibu. Kita akan share dulu hasil dari survei kita sebelumnya. Oke. Kita akan lihat hasil survei, dan pada survei yang berikutnya kita melihat respon dari siswa berkaitan dengan kemandirian, kemudian efektivitas belajar dan penggunaan sumber belajarnya. Dan bisa dilihat di layar, Bunda Yuli dan Pak Marno sudah terlihat? Ya, jelas. Ya. Oke, jelas, sudah terlihat Bu. jelas di sana. Wow, kemandirian. PD ini anak-anak kita ternyata. Mereka merasa sudah mandiri. Semoga memang benar-benar sudah mandiri. Tetapi ketika kita melihat tentang efektivitas belajar dan penggunaan sumber belajarnya, kita bisa melihat grafik tertinggi 34,9%, mereka di angka 3. Dan saya melihat itu 50-50 ya, antara yang merasa sudah efektif dan merasa belum efektif. Nah, perlu kita kupas ini, Bunda Yuli dan Pak Marno. Ini kalau saya berpikir kan begini ya, ketika kemandirian itu merasa sudah tinggi atau sudah merasa mandiri, harusnya belajar dan penggunaan sumber belajarnya pun juga tidak efektif begitu, seiring begitu. Tetapi kalau kita lihat di grafik ini menurut saya tidak seiring. Nah, bagaimana pendapat dari Bunda Yuli dan Pak Marno? Mungkin kesempatan yang pertama ke Bunda Yuli dulu ya. Monggo, silahkan Bunda Yuli. Ya, terima kasih Bu Ning. Jadi kalau dilihat ya dari tingkat kemandiriannya seperti itu, tingkat kemandirian siswa dalam belajar, oke, otomatis di sini anak-anak juga belajar untuk bisa mandiri ya. Yang awalnya memang pembelajaran ini dilakukan secara langsung dengan guru seperti itu. Sekarang guru ini juga memiliki metode pembelajaran yang cenderung berbeda. Dan di sini siswa itu kan juga harus harus mampu untuk mencari sumber informasi ya dengan menggunakan berbagai macam media, misalnya juga internet begitu ya, maupun juga penggunaan aplikasi-aplikasi komputer untuk penyelesaian di dalam tugas-tugas belajarnya dari rumah. Nah, sebetulnya generasi ini kan termasuk dalam kategori generasi Z, Bu Ning. Jadi generasi Z ini tadi adalah generasi yang sebetulnya mereka itu memiliki kemampuan untuk mudah dalam mencari informasi. Ya, mereka juga sangat cepat untuk bisa membagikan informasi yang diperoleh kepada orang lain. Ya, jadi ada beberapa hal yang kita lihat bahwa generasi Z ini tadi memiliki karakteristik mereka cukup inovatif, mereka itu cukup bersemangat ketika harus mencari informasi-informasi yang baru. Nah, banyak sekali tools yang bisa dipakai, ya, banyak sekali tools yang bisa dipakai oleh generasi-generasi ini tadi untuk mencari sumber belajar. Jadi dia secara mandiri, mau tidak mau yang awalnya mungkin nggak kenal Google Classroom misalnya, mau tidak mau di sini juga dia juga harus belajar, ya. Jadi misalnya awalnya nggak kenal Zoom, misalnya nggak kenal Webex, misalnya nggak kenal Google Meet, akhirnya dia belajar sehingga di sini dia lama-lama menjadi terbiasa seperti itu. Memang harus dipaksa, Bu. Ya, ini kan memang harus dipaksa. Jadi awalnya nggak tahu, tapi memang
mau tidak mau karena kondisinya sudah seperti ini, ya harus mampu untuk beradaptasi, mampu harus juga untuk berinovasi seperti itu. Kemudian dari sisi yang lain adalah dari generasi ini tadi, Bu, sebetulnya juga bisa kita melihat bahwa siswa itu memiliki tingkat kemandirian yang cukup. Dia mampu untuk mengelola aktivitas belajar maupun mengatur waktu belajarnya dengan baik. Kita tahu kalau di sekolah itu kan juga ada ada jadwal ya yang cukup terstruktur seperti itu. Nah, sekarang kondisinya yang disampaikan tadi semuanya itu sudah serba terserah seperti itu ya, serba terserah dari diri masing-masing individu. Jadi di sini diperlukan bagaimana pengelolaan diri yang baik dari masing-masing individu ini tadi berkaitan dengan waktu ya. Karena apa? Karena waktu belajar anak tadi menjadi lebih fleksibel. Ya, perlu di sini anak atau dalam hal ini siswa, ya mungkin juga teman-teman yang ada di sini hadir juga para siswa, ayo kita bisa kok membuat checklist seperti itu, membuat aktivitas yang dilakukan secara terstruktur. Itu karena sebelumnya kan kita juga terstruktur tuh, hidup kita kan terstruktur ya, pagi bangun, kemudian sekolah, kemudian beraktivitas seperti itu. Nah, sekarang di era yang seperti sekarang ini semuanya kan berbeda itu tadi. Kemudian yang lain adalah bagaimanapun juga meskipun kemandirian ini tadi juga cukup tinggi ya dari anak-anak, tetapi juga bukan tidak mungkin peran dari orang tua. Ya, sekali lagi, kalau siswa, iya, karena apa Bu Ning? Karena ketika siswa di sini ya, anak ini tadi kelas 4 seperti itu, mungkin dia sudah cenderung bisa untuk perlahan-lahan ya, ini tadi kemandiriannya kan tidak 100% tergantung pada orang tuanya. Tetapi bagi anak yang masih kecil, sekali lagi juga ini butuh pendampingan yang intens dari orang tua. Coba nanti bisa ditanyakan bagaimana respon dari orang tua deh. Karena tidak semua orang tua ini kan memiliki kemampuan tuh untuk mendampingi anak, untuk mengajari anak sesuai dengan tingkat pendidikannya. Betul nggak? Iya, betul. Ya kan? Coba dibayangkan ketika misalnya kita selama ini nggak belajar IPA misalnya. Ketika anak kita tanya tentang materi IPA misalnya, Bu, bagaimana ya? Kenapa langit itu berwarna biru? Terus jawabannya akan seperti apa, Bu? Kalau kita tidak pernah belajar seperti itu. Maaf, Nak, dulu Ibu tidak mengambil jurusan IPA, jadi Ibu nggak ngerti jawaban seperti itu. Ini kan tantangannya kan sekarang seperti itu ya. Ini jadi tidak semua orang tua itu memiliki kemampuan untuk mendampingi dan mengajari anak sesuai dengan tingkat pendidikannya. Nah, ini tadi yang menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pentingnya di sini bagaimanapun juga kan ada orang tua yang cenderung yang sekarang itu kan masih WFH, tapi ada juga yang sudah masuk seperti itu. Ketika ibu atau orang tuanya sudah masuk bekerja, ini juga bukan hal yang mudah karena dia kan juga double burden tuh. Ya, dia memiliki peran ganda. Di satu sisi, ibu atau orang tua misalnya bekerja, dia memiliki beban tersendiri. Di saat yang bersamaan, dia juga harus memikirkan anaknya yang belajar. Nah, tingkat kemandiriannya ini kan berbeda, Bu. Ya kan, tingkat kemandiriannya berbeda. Oleh karena itu, ayo pentingnya meningkatkan keterlibatan aktif dalam pembelajaran siswa. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa anak ini mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah. Kemudian yang lain adalah orang tua juga harus memiliki komitmen serta mampu untuk bersikap konsisten dalam menghadapi perubahan seperti sekarang ini. Tadi saya sampaikan juga kita itu dipaksa, tapi kan lama-lama kan juga menjadi bisa karena terbiasa kan ini tadi. Jadi itu yang harus dilakukan. Kemudian juga mampu menjadi teladan ya. Mengkomunikasikan juga bagaimana kita berkomunikasi yang baik, benar, dan menyenangkan juga kepada anak. Karena anak ini tadi ketika tingkat usianya masih belum besar seperti itu, belum remaja, terkadang dia juga merasa kesulitan bagaimana harus mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan secara jelas kepada orang lain. Tetapi ketika si anak ini tadi atau dalam hal ini remaja misalnya, dia merasa galau, dia merasa sedih, ya, dia merasa marah,
dia merasa, aduh aku flooding sekali dengan tugas-tugas, ini dia sudah mampu untuk menyampaikan. Nah ini tadi perlunya komunikasi antara orang tua dengan anak. Jadi sekali lagi penting untuk juga melatih kemandirian anak, tetapi kita juga lihat dari sisi sisi usianya seperti itu. Itu dari sisi kemandirian, Bu Ning. Iya, baik. Terima kasih ini Bunda Yuli, luar biasa penjabarannya panjang sekali dan saya rasa ini benar-benar harus diperhatikan ya oleh guru dan orang tua begitu. Nah, ini di layar mungkin sudah bisa dilihat ada pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta untuk kita live survei lagi ya. Tuliskan 5 hal yang membuat siswa kurang efektif belajar dan sekolah di rumah. Silahkan, peserta bisa langsung memasukkan kodenya, juga sudah di-share oleh Ibu Lusana di chat 76754. Silahkan. Baik, kita berlanjut sambil diskusi, kita sambil menunggu Pak Marno dan Bunda Yuli apa yang dituliskan oleh para peserta kita tentang survei ini. 5 hal yang membuat siswa kurang efektif belajar dan sekolah di rumah begitu. Nah, Bunda Yuli tadi sudah menyampaikan panjang lebar berkaitan dengan pendampingan secara psikologis ya Bunda ya, yang harus kita lakukan dengan baik kepada anak-anak kita supaya mereka mendapatkan kemandirian yang baik dan kemudian tidak hanya sekedar kemandirian yang dianggap oleh anaknya sendiri, tetapi benar-benar kemandirian yang terukur begitu ya. Kemudian juga mereka benar-benar bisa efektif belajar. Nah, ini memang butuh dari semua pihak untuk mendukung anak-anak kita belajar. Kita berlanjut ke Pak Marno. Silahkan Pak Marno, menyambung dari Bunda Yuli tadi, mungkin ada hal yang menarik lagi yang perlu kita garis bawahi tentang hal itu. Silahkan. Ya, jadi menurut saya begini ya, kenapa kok belum efektif atau tidak efektif atau mandiri siswa ini untuk belajar ya. Mari kita cermati dulu ekosistem yang ada di rumah. Ekosistem yang ada di rumah. Kita cermati dari sisi komponen abiotiknya. Bagaimanakah kamarnya itu ditata, berantakankah, berserankah. Habitat ini ya. Jadi karena dalam situasi pandemi ini banyak yang anak lakukan, aktivitas lakukan di dalam kamar. Bahkan nggak menutup kemungkinan membawa piring ke kamar, membawa minuman ke kamar, dan lain sebagainya. Kan ini ya. Ini tentunya akan menciptakan satu kondisi abiotik yang kurang nyaman. Nah, bagaimana kita akan belajar dalam kondisi abiotik yang kurang nyaman? Kita juga bisa cermati kondisi biotiknya. Penghuni daripada rumah tersebut. Ekosistem ini Pak Marno. Iya, makanya ekosistem di dalam rumah itu. Ya, bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak, antara kakak dengan adik, komunikasinya seperti apa, interaksinya seperti apa. Bahkan kita bisa juga menjumpai satu keluarga itu punya ego yang luar biasa ya. Anak ya urusannya anak, kakak ya urusannya kakak, adik yang urusannya adik. Orang tua sibuk bekerja, pokoknya tahunya ya bekerja. Ini sehingga tidak membentuk sebuah interaksi yang saling mendukung. Kalau istilahnya kementerian itu kan tagarnya adalah gotong royong. Ya, bagaimana tercipta satu kolaborasi gotong royong di dalam ekosistem rumah ini. Jadi kita memperhatikan dulu kondisi ekosistem. Nah, kemudian juga memang ini sudah muncul ini ya, fasilitas kurang ini sinyal ini kan menunjukkan satu komponen abiotiknya ya, abiotiknya. Namun demikian, meskipun demikian, saya berharap ya, bagaimana teman-teman siswa ini, para generasi Z ini,
mampu mengubah, mentransformasikan kondisi potensi yang minus tadi menjadi aksi yang positif. Kreatif ya Pak Marno ya? Ya, harus berani menciptakan sebuah peluang. Bahkan harus berani mengambil resiko yang terukur. Ini resiko yang terukur. Betul. Ini saya kira menjadi tantangan. Jangan semuanya dibebankan kepada juga orang tua kan itu kan. Butuh komitmen, butuh cara berpikir dari para siswa ini satu situasi, satu kondisi ini sebenarnya juga saya alami, juga sudah dialami oleh adik saya, juga dialami orang tua saya. Kan nggak menutup kemungkinan seperti itu. Itu kan. Maka harus berani mengambil sebuah tindakan, berpikir reflektif. So, apa yang bisa saya doingkan? Karena dengan doing ini, dengan melakukan itu tadi, saya gambarkan akan menjadi sebuah kebiasaan. Itu berarti siswa-siswi ini juga terlibat satu pemecahan otentik, pemecahan nyata. Ini satu situasi yang nyata, yang kelak insya Allah akan berguna di masa depannya. Justru itulah yang saya berharap ke depan menjadi para pemimpin. Siswa-siswa yang berani menjadi pembaharu. Sebenarnya para generasi milenial ini kan generasi yang suka kebaharuan kan itu ya. Generasi kebaharuan. Ini. Karena apa? Informasi itu sudah tersediakan. Tinggal bagaimana dia mengetahui informasi itu, mengolah informasi itu, kemudian melihat peluangnya, kemudian bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi itu. Nah, ini tantangan juga bagi Bapak Ibu guru, bagaimana siswa-siswi kita itu juga terbiasa terpapar dalam satu situasi, kondisi yang banyak informasi itu, sehingga dia harus terlibat mengolah informasi itu dan terlibat memutuskan apa informasi penting atau tidak penting, esensial, substansial atau tidak, sehingga harus saya gunakan atau tidak, sikap saya harus bagaimana, ini harus dibiasakan juga. Nah, ini saya kira juga bisa menjadi untuk menambal kekosongan tadi, tantangan secara pedagogis daripada Bapak Ibu guru. Ini sehingga harapannya apa? Keefektifan dan kemandirian itu memang ada. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Mau tidak mau, generasi saat ini itu kan akan senantiasa terpapar dalam kondisi digital. Iya, betul. Di mana arus informasi itu sangat deras, bahkan luar biasa. Kalau zaman kita dulu SMA itu kan sudah dapat korannya bekas, itu aja kan dibaca sampai habis kan itu ya. Atau beli nasi, bungkusnya koran, pun dapat nasinya dan dapat informasinya kan itu kan. Ya, ini beli nasi. Generasi saat ini kan informasi itu luar biasa. Tinggal bagaimana keterampilan untuk bisa mengakses, mengolah, menggunakan, melihat peluang, memutuskan atas dasar informasi-informasi itu. Sehingga tadi akan menjadi efektif. Kalau mengandalkan cara kita belajar dulu, kalau kita dulu itu kan belajar kan ada buku dibaca, dirangkum, mengerjakan soalnya kan selesai kan itu kan. Nah, saat ini barangkali itu ya bisa digunakan, tapi menurut saya kurang relevan. Karena tadi banyaknya informasi. Dulu orang belajar apa sih itu biologi? Biologi adalah bios and logos kan itu, bios dan logos, bios hidup, logos pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang makhluk hidup itu bisa diperoleh di buku. Sekarang tinggal klik. Iya, betul. Berbagai informasi tentang objek biologi muncul. Nah, tantangannya kan bagaimana mengolah informasi itu. Gitu. Iya. Iya Pak Marno. Oke, kita juga bisa melihat ini Pak Marno di screen kita. Ini bosan paling gede Pak Marno dan Bunda Yuli. Bosan ya. Bosan paling gede ini kalau dipikir-pikir bosannya bukan karena kurang kerjaan, tapi mungkin karena kebanyakan kerjaan. Karena di atasnya ada tugas banyak itu. Dan nampaknya di balik bosan ada sepi.
Di balik bosan ada apa Pak Marno? Sepi ya? Sepi. Sepi apa? Sepi di dalam hati dan pikiran mungkin ya Bunda Yuli ya. Ya, kita Artinya berharap pekerjaan kesepian ini nggak menyebabkan pikiran ikut lockdown lah. jangan, kalau itu jangan, parah nanti. Jangan. Harus dijaga ini secara mental, jangan sampai lockdown, betul nggak Bunda? Iya, betul. Nah, tadi sudah diuraikan oleh Bunda Yuli, kemudian dengan Pak Marno yang melanjutkan tadi, wah luar biasa. Bosan, tugas banyak, itu menjadi masalah yang besar. Karena mungkin perlu kita tengok lagi, kita refleksi lagi mungkin kita sebagai pendidik, guru, orang tua, melihat lagi apa yang dikerjakan anak-anak dan apa yang diberikan kepada anak-anak sehingga membuat bosan dan merasa bahwa terbebani dengan tugas-tugas itu, betul. Nah, sementara itu, kalau boleh saya sarikan tadi hasil dari tanggapan Bunda Yuli dan Pak Marno bahwa ketika kita membelajarkan seseorang, apalagi ini anak-anak kita begitu. Kita tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi kita pun juga harus menjaga bahwa anak-anak kita itu belajar dengan baik. Semua hal yang menjadi kendala dia, kita berusaha untuk bisa menekan atau menguranginya sehingga akhirnya mereka bisa belajar efektif. Dan tugas ini sekali lagi para hadirin tidak hanya tugas guru. Yang di rumah ini punya tugas yang besar untuk menjaga supaya ekosistem belajar dari anak-anak kita itu baik. Tidak hanya sekedar fasilitas fisik ya menurut saya ya, tetapi pendampingan secara psikologis itulah yang terpenting bagi anak-anak kita. Fasilitas kurang, tetapi ketika didampingi dengan baik, merasa bahwa Bu ini kurang, Ayah ini kurang, tetapi diberi pengertian, pemahaman, kemudian dibantu untuk membuat sebuah pola pikir yang baik terhadap tugas-tugas yang diberikan, saya rasa itu akan bisa membuat anak-anak itu nyaman begitu. Ini benar nggak pendapat saya ini Bunda Yuli? Iya. Jadi pendampingannya memang satu, kita harus memikirkan bahwa mental harus dijaga. Psikologis anak-anak kita harus benar-benar kita jaga, harus kita dampingi. Kemudian dari segi pengetahuan, ya kan, transfer knowledge dari pembelajaran, dari proses pembelajaran ini pun juga harus kita jaga. Tidak hanya sekedar membelajarkan tentang keilmuannya saja, tetapi justru yang terpenting adalah kita harus bisa memberikan sebuah latihan hidup. Life skill harus kita bekalkan karena itu yang menjadi bekal anak-anak kita nanti untuk menyongsong masa depan. Nah, itu saya rasa yang bisa saya sarikan dari diskusi 2 segmen ini tadi ya, dan tiba waktunya ini untuk kita menerima pertanyaan-pertanyaan dari para peserta kita, Bunda Yuli dan Pak Marno. Baik, kepada peserta yang sudah ready dengan pertanyaannya, silahkan bisa menggunakan fitur raise hand, dipencet raise hand-nya supaya tampak ini siapa yang bertanya begitu, dan nanti silahkan menyampaikan nama, asal institusi atau asal sekolah, statusnya sebagai guru atau sebagai orang tua atau sebagai siswa, dan silahkan sampaikan pertanyaannya secara singkat begitu. Silahkan yang ingin bertanya bisa dipencet fitur raise hand-nya. Atau sekalian sambil mengaktifkan mikrofon juga tidak apa-apa. Nanti kalau bertabrakan saya yang akan memilih. Silahkan. Jika tidak ada, nanti akan saya lanjutkan pada pertanyaan dari form. Ada pertanyaan yang sudah dikirim kepada saya yang menyampaikan pertanyaan dari Google Form. Ini sambil menunggu ya Bunda dan Pak Marno, saya akan menyampaikan pertanyaan dari peserta yang dikirim kepada saya, dan ini adalah pertanyaan yang dikirim melalui Google Form. Pertanyaan yang pertama, Pak Agus Subtamo dari MTS Asaadah Sukorjo, Guntur, Demak. Selamat siang Pak Agus. Ya, ini menanyakan bagaimana memberikan feedback yang efektif, ketika proses pembelajaran jarak jauh, terutama bagi siswa yang tidak setiap saat
memakai HP atau terhubung jaringan internet. Feedback yang efektif untuk anak-anak yang terkendala dengan online. Ini kalau boleh saya simpulkan. Monggo, sepertinya saya beri kesempatan yang pertama kepada Pak Marno terlebih dahulu. Ya, selamat siang Pak Agus dari Sukoharjo tadi ya? Ya, betul. Ya, bagaimana memberikan feedback, umpan balik ya, memberikan umpan balik. Baik, yang pertama perlu kita tegaskan dulu tujuannya ya. Tujuan dari belajarnya apa? Tujuan dari belajarnya apa? Sebelum kita bahas ke feedback. Tujuannya adalah siswa dapat mengkategorikan bla 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 gitu ya, mengkategorikan bla 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 bla. Ini. Kemudian setelah kita tentukan tujuannya, kita mau menggunakan mode apa nih? Online atau offline. Kemudian kalau online, real time, sinkronus, atau asinkronus, delay. Nah, ini kita tentukan dulu modenya. Setelah kita tentukan modenya, misalkan modenya adalah menggunakan asinkronus, misalkan menggunakan Google Classroom, misalkan, yang menjadikan itu aplikasi untuk belajar. Maka yang perlu dilakukan menurut saya adalah di bagian pendahuluan itu menjadi sangat penting, di mana siswa paham tujuan ini loh yang akan kita capai. Nih, tujuan ini loh yang akan kita capai. Kemampuan mengkategorikan ini loh yang akan kita capai. Jadi siswa paham. Yang kedua di pendahuluan ini juga siswa paham apa sih yang harus dilakukan kan gitu. Apa yang harus dilakukan? Dalam kaitannya kalian untuk bisa mencapai kemampuan mengkategorikan, kalian harus melakukan ini, dan ini. Misalkan dipecah menjadi 3 kegiatan utama, misalkan. Kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Satunya mungkin mengidentifikasi. Nah, maka umpan balik bisa diberikan pada setiap proses yang dilakukan. Misalkan kegiatan mengidentifikasi. Kita perlu memastikan apa yang dilakukan siswa di dalam mengidentifikasi itu adalah betul. Maka dalam hal ini umpan balik bisa sekaligus memberikan sebuah bantuan scaffolding secara bertahap. Ini, coba kamu amati ini. Yang kalian amati adalah bagian yang ini. Apa yang kamu temukan? Ini scaffolding yang bisa diberikan ketika anak itu melakukan identifikasi dalam rangka mengkategorikan. Nah, umpan balik yang kamu luar biasa mengidentifikasinya sudah tepat, bahkan kalian melebihi ekspektasi saya. Tadi saya minta hanya untuk mengidentifikasi bagian yang ini, kalian bahkan menemukan banyak hal dari yang nah, ini apresiasi ya Pak. Ya, memberikan apresiasi. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang kedua. Membandingkan misalkan kegiatannya. Nah, berdasarkan yang kalian temukan, mungkin di diskusi chatnya tadi, sekarang bandingkan yang kalian temukan. Nih, yang kalian temukan. Sehingga kita juga bisa memberikan umpan balik ketika proses itu terjadi. Jadi dalam situasi seperti ini umpan balik tidak harus terjadi di akhir terkait dengan apa yang sudah dipelajari oleh siswa. Tapi justru lebih penting itu adalah umpan balik saat proses, meskipun itu secara asinkronus. Maka di sini pentingnya bagi Bapak Ibu guru untuk membuat sebuah kegiatan yang kalau di kelas itu bisa langsung 45 menit misalkan kali 2 jam gitu ya. Sehingga beberapa kegiatan bisa dirangkai sekaligus. Nah, ini di sini pentingnya bagi para guru untuk bisa
mendelivery tujuan itu agar tercapai, maka bagaimana kegiatan itu bisa difragmen-fragmen, dipotong-potong, di-split-split menjadi kegiatan-kegiatan yang kecil dan bertahap. Coba kalau kita berikan tugasnya langsung. Tujuannya adalah kalian bisa mengkategorikan, lakukan penyelidikan dan objek demikian. Dan kita nggak akan mengontrol proses meskipun dalam jarak jauh. Nah ini kan anak di lapangan saya yakin akan bingung. Ini yang saya lakukan benar atau enggak. Satu itu. Yang kedua, memastikan bahwa ini kalau sudah benar, maka langkah berikutnya apa? Jadi memastikan prosesnya itu juga berjalan dengan benar. Ini. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita untuk mencapai tujuan itu pembelajaran bisa di-split menjadi kegiatan-kegiatan mikro yang memungkinkan anak tidak mengalami load kognitif atau beban secara kognitif. Saya kira demikian. Oke, Pak Agus, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang kedua sepertinya pas untuk Bunda Yuli. Dari Sofia Raihana Salwa dari UPGRIS ini. Bagaimana cara meningkatkan semangat belajar pada anak SD di saat pandemi seperti ini ketika orang tuanya pergi bekerja? Nah, ini sepertinya menjadi masalah banyak orang ini, Bunda. Monggo silahkan bisa ditanggapi, Bunda. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini untuk anak SD ya, luar biasa sekali bahwa bagaimana untuk bisa meningkatkan semangat. Jadi mulai dari mulai dari anak itu sendiri bagaimana untuk meningkatkan semangat belajarnya. Memang ini bukan hal yang mudah karena ini kan berkaitan dengan motivasi ya. Motivasi itu yang lebih efektif adalah motivasi yang dilakukan secara intrinsik. Betul atau tidak? Ya. Jadi mulai menanamkan dari diri individu itu sendiri, ya. Mulai dari diri individu itu sendiri untuk bisa, ayo semangat. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa hidup atau dalam hal ini tergantung juga sepenuhnya dengan orang tua. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa orang tua juga harus mendampingi anak, tetapi bagaimanapun juga kita memberikan kesempatan kepada anak seperti itu untuk bisa menjadi dirinya sendiri, ya. Jadi cara memberikan motivasinya adalah kita memberikan motivasi kepada anak untuk silakan kamu bisa mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan seperti itu. Luar biasa sekali ya. Ini mulai dari kata-kata misalnya, mulai dari kalimat. Ya, karena bagaimanapun juga misalnya ini berkaitan dengan kalimat atau kata-kata yang disampaikan ini tadi juga sangat mempengaruhi motivasi anak juga untuk belajar. Misalnya nih dari gurunya, dari orang tuanya memberikan kata-kata yang baik yang membuat anak itu merasa penting, merasa bangga, merasa semangat, merasa antusias, merasa termotivasi. Ini tadi. Jadi di sini pentingnya anak juga memperoleh kata-kata yang sifatnya positif seperti itu. Kemudian yang lain adalah ya dari sisi mendengarkan ya. Jadi dari sisi mendengarkan kita ketika bertemu dengan anak, berhadapan dengan anak ini juga harus sungguh-sungguh ya dengan segenap jiwa dan raga kita. Ini. Jadi ayo kita penuh perhatian pada lawan bicara kita. Kita memberikan penghargaan positif juga kepada anak-anak kita. Misalnya tadi, oh iya kamu hebat, kamu luar biasa seperti itu. Jadi ini kita bisa berikan kepada anak. Itu juga sebagai salah satu upaya untuk bisa mensupport agar anak ini tadi juga semangat dalam belajarnya. Bahwa ketika di sini dia tidak belajar bersama orang tuanya, bukan berarti di sini orang tuanya tidak peduli. Ya, iya, ini kan betul. Tuntutan Buning. Ya, iya, ini kan betul. tuntutan. Kebutuhan harus bekerja. Iya, jadi kan di sini anak juga tidak bisa selalu tergantung dengan orang tua, ya. Anak juga tidak sepenuhnya, iya. Jadi di sisi kemandiriannya ini tadi, kamu bisa, ya, kamu bisa. Karena sekali lagi sebetulnya
ini juga bukan hal yang mudah ya, menghadapi corona ini juga bukan hal yang mudah. Kalau boleh saya sampaikan, sebetulnya ada 3 aspek penting yang harus dimiliki seseorang dalam situasi bertahan yang seperti ini. Iya, Yang pertama adalah bagaimana keyakinan, ya, bagaimana keyakinan dari diri orang itu sendiri atau self efikasinya, ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah harapan. Semua kan mengalami hal yang sama. Ini adalah sesuatu yang sulit, bukan? Ya, ini adalah sesuatu yang sulit, bukan? Jadi, ya, ayo kita harus memiliki harapan bahwa kedepannya, oke, ini pasti akan berakhir kok. Dan yang ketiga adalah kita memiliki resilient, ya, sikap resilient. Bagaimana kapasitas kita untuk bisa bertahan pada kemampuan untuk bisa berfungsi secara kompeten dalam menghadapi stresor kehidupan yang seperti ini. Seperti itu, Bu Ning. Jadi memang bukan hal yang mudah itu untuk anak-anak SD begitu ya, tetapi ya, ayo support terus bahwa semuanya juga akan berakhir. Dan kalau ini tadi dari sisi siswa seperti itu, sebetulnya bahagia atau tidak bahagia itu kan bukan faktor eksternal ya, tetapi kan ini dari sisi internal diri kita sendiri. Ini semuanya berawal dari pikiran kita, ya, semuanya berawal dari pikiran kita begitu. Jadi ya harus anak misalnya, ayo berupaya untuk mengerjakan tugas-tugas misalnya, ya, berupaya untuk mengerjakan tugas-tugas, kewajiban yang diberikan oleh guru seperti itu misalnya. Kemudian juga, ya, tetap support, betul, memberikan, ya, memberikan support, memberikan semangat kepada anak bahwa oke, kamu bisa melewati semua ini, kamu bisa mengerjakan semua ini tugas-tugas dengan baik, seperti itu, Bu. Iya, baik. Luar biasa ini dari Bunda Yuli. Kita tidak boleh sebagai masyarakat atau sebagai bagian dari lingkungan ya, dari lingkungan anak-anak tersebut, kita memang tidak boleh membiarkan secara psikis mereka tidak terpacu untuk bersemangat bahwa oke, kita harus bertahan begitu ya. Jadi ini menjadi tugas kita bersama loh, tidak hanya orang tuanya. Guru meskipun jauh pun punya apa namanya? Tugas ya, punya tugas yang cukup besar juga untuk menumbuhkan rasa tadi bahwa kita bisa, kita mampu untuk bertahan dalam kondisi ini. Jadi seperti memberikan sebuah apresiasi itu betul. Penting sekali untuk anak-anak kita, dan tidak hanya untuk anak SD loh, bahkan mahasiswa kita saja yang down, tetapi begitu mereka berusaha untuk bangkit, kita apresiasi, hasilnya luar biasa. Mereka menjadi beda dengan yang kemarin. Itu saya alami gitu. Ya, sudah ada yang raise hand ini. Saya coba lihat yang raise hand. Ada Bu Suryati, silahkan Bu Suryati, bisa di-on-kan mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo disampaikan Bu Suryati dari instansi mana dulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, takso kali ini sangat menarik untuk diikuti. Alhamdulillah, terima kasih. Selain penyajinya cantik ya, dan ganteng ini, materinya sangat menarik bagi kami karena kebetulan pada kesempatan ini baru pandemi COVID-19. Untuk pertanyaannya, maaf sebelumnya, nama saya Suryati dari SMA N1 Godong, Kabupaten Grobogan. Pertanyaan saya yang pertama, selama kegiatan PJJ, Bapak Ibu Guru setiap kali pertemuan pada umumnya memberi tugas dan selalu memberi tugas. Bagaimana solusinya agar tugas itu dapat tercover dengan baik? Siswa dapat melaksanakan dan mengerjakan tugas dengan baik, dan Bapak Ibu Guru bisa mengoreksi dan memberikan komen dengan baik dan menilai dengan baik. Kemudian yang kedua, untuk mata pelajaran biologi adalah identik dengan kegiatan praktikum. Bagaimana cara mengelola praktikum yang efektif? Ya, cara mengelola praktikum yang efektif untuk anak-anak kita pada saat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Suryati. Kita coba untuk sampaikan kepada
Pak Marno terlebih dahulu karena ini teknis sekali berkaitan dengan pembelajarannya ya. Guru selalu memberikan tugas, lalu supaya tugas itu efektif bisa dikerjakan dan bisa dikoreksi itu seperti apa. Kemudian untuk biologi banyak praktikumnya, strategi yang terbaik untuk praktikum di biologi itu yang seperti apa? Silahkan Pak Marno. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Sur, guru SMA Negeri 1 Godong. Terima kasih sudah menyimak acara kami. Ya, terkait dengan penugasan yang efektif ini ya, penugasan yang efektif. Saya yakin generasi kekinian ini, generasi Z ini adalah generasi yang menyukai tantangan. Jiwa adventure-nya tinggi ya. Ini. Maka penting bagi kita adalah mendesain tugas seperti apa yang cocok bisa diberikan kepada siswa. Karena ini sering kita menghadapi tugas-tugas itu diberikan dalam rangka mengerjakan soal. Sehingga muncullah keterampilan mahir menyelesaikan soal. Nah ini. Namun demikian. Pak Marno, maaf ya. Pak Marno. Sedikit dipercepat ya berkaitan dengan waktu. Baik, terima kasih. Ya, jadi bagaimana kita mentransformasikan bentuk tugas ini yang justru juga memberikan siswa terpapar pada situasi belajar, punya pengalaman terkait menyelesaikan masalah kehidupannya sehari-hari. Contoh konkretnya begini, kebetulan saya punya anak SMA kelas 2. Itu saya tanya, sering enggak kamu mendapatkan tugas proyek kan gitu ya, tugas proyek. Wong tugasnya kok mengerjakan soal kan itu. Oh, berarti nanti kamu kan terampil menjawab soal. Kan itu kan? Tapi ada tantangannya, bagaimana kamu nanti terampil menjawab masalah kehidupan. Nah, ini. Maka anak saya itu saya ajak, kaitannya juga program resiliensi mental ya. Bagi anak saya ajak untuk berkebun. Nah, saya berharap tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu bisa juga terkait dengan proyek-proyek yang memungkinkan mengerjakannya, menyelesaikan proyek itu berkolaborasi dalam satu keluarga. Ini. Kemudian yang kedua, bagaimana melaporkannya? Bagaimana kita tidak menggunakan teknologi web misalkan. Anak sekarang kalau bikin blog, tentunya saya yakin terampil. Anak sekarang kalau bikin video YouTube, saya yakin terampil. Jadi bagaimana memanfaatkan proyek-proyek itu sebagai bagian bahan konten di YouTube. Bagaimana dia mempersiapkan, hai guys, saya hari ini akan melakukan proyek ini sehingga saya menyiapkan ini. Di-upload. Di sini kita justru juga menjalankan apa? Anak juga untuk literasi digital, bagaimana memanfaatkan teknologi itu. Konten seperti apa yang dipilih. Ini. Kemudian guru apakah harus koreksi? Tanpa guru mengoreksi di YouTube itu memungkinkan dikoreksi orang lain. Betul, kenapa? betul. Di sana kan ada komen. Memungkinkan temannya juga mengoreksi, ada subscribe-nya, ada unsubscribe-nya. Itu kan nanti juga menjadikan bahan satu refleksi. Oh, ternyata ini begini dan lain sebagainya. Iya. Atau bahkan dituliskan dalam blog. Ini, baik itu laporan proyeknya, atau mungkin juga jurnal belajar dia, atau anekdot dia, atau learning log dia, learning log siswa. Ini, ketika dituliskan blog, hari ini saya belajar tentang begini, otomatis akan menginternalisasi, menstimulasi otak untuk memproses apa yang sudah dia pelajari. Kemudian saya memperolehkan pengalaman ini, memperoleh ini, mengetahui tentang ini. Itu juga proses menginternalisasi di dalam alam bawah sadar siswa. Ya,
ketika dia menuliskannya di blog. Tapi kalau suruh membuat catatan, mohon maaf, anak sekarang suruh buat catatan. Susah. Jadi Anak bisa milenial menggunakan suka pakai elektronik alternatif ya. Teknologi. Iya, alternatif teknologi. Bahkan memungkinkan, beberapa aplikasi itu kan memungkinkan kita membentuk komunitas. Misalkan ditulis tagar proyek XYZ. Maka yang diberikan tagar proyek XYZ itu otomatis akan terbentuk sehingga membentuk sebuah komunitas. Ini adalah cara lain anak akan saling belajar pada komunitas. Nah, ini ada tren untuk merdeka belajar jadinya. Oke, Pak Marno, mohon maaf. Learning community. Mohon maaf, Pak Marno. Nah, ini memungkinkan sekali peluang-peluang ini terjadi. Oke. Karena juga pendidikan abadnya beda ya Pak Marno ya. Oh iya. Gimana Bu? Ya kan? Silakan. Ini kan juga berkaitan dengan menambahkan ya Buning ya. Jadi ya. kalau yang disampaikan oleh Pak Marno tadi kan sebetulnya pendidikan kita itu kan lebih pada ke abad 19 gitu kan. Jadi siap sekolah, nilai angka, ujian standar, menghafal, kepatuhan. Tetapi sekarang kondisinya ya kan guru-gurunya masih di pendidikan abad 19 tetapi siswanya di sini ada di pendidikan abad 21. Padahal guru itu adalah penyentuh-penyentuh masa depan. Jadi mau tidak mau di sini guru juga harus ayo nih yang awalnya siap sekolah menjadi mengajarkan anak untuk siap hidup. Yang awalnya dari nilai dan angka, di sini juga ayo kompetensinya apa yang harus dimunculkan. Yang awalnya juga ujian standar, sekarang kan ujiannya kan berkaitan dengan kebermaknaan ya. Karena anak-anak zaman sekarang itu literasi, survei karakter kan gitu ya. Betul, iya. Anak-anak zaman sekarang kan juga harus tahu, aku ini belajar ini untuk apa? Kemanfaatannya di dalam hidupku seperti itu. Yang awalnya dulu juga menghafal ya, seperti Pak Marno tadi sampaikan begitu ya, suruh nulis sekarang nggak mau, tetapi lebih ya harapannya di sini, ayo kemampuan untuk menalarnya ini tadi juga bisa ditambahkan. Kalau dulu kepatuhan, sekarang juga ayo menuju kemandirian. Jadi memang menjadi guru itu ternyata tugasnya berat ya Pak Marno ya. Artinya selalu memang ada tantangan ya. Setiap zaman ada tantangannya sendiri. Betul. Tapi ya, bagaimanapun juga ini kan sudah calling ya. Jadi sudah menjadi panggilan jiwa seperti itu. Sudah menjadi panggilan jiwa ya. Jadi ya harus dilakoni dengan sebaik-baiknya. Iya, betul. Ini motivasi untuk kita semua ya Bunda ya, dan Pak Marno. Baik, mungkin ya Pak Marno dan Bunda Yuli, ini mohon maaf sekali kepada para peserta. Dengan amat sangat terpaksa saya tidak bisa menyampaikan lagi pertanyaan dari Anda karena keterbatasan waktu. Mungkin lain kali kita akan sambung lagi, tapi tenang saja. Yang jelas pertanyaan dari para peserta ini kami tampung, coba kami analisis nanti kebutuhan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin nanti suatu saat kita akan bisa dipertemukan dengan suatu talkshow lagi bersama dengan Prodi Pendidikan Biologi ataupun dengan Prodi BK Upgris begitu. Nah, saya akan memperlihatkan satu video dan saya berharap video ini nanti akan semakin memberikan motivasi kepada saya. Mohon ditunggu. Antara pertemuan dan kenangan, terbentang kenyataan yang berlawanan. Tapi kita sadar, keadaan memaksa kita tak kemana-mana. Senang bareng susah, susah bareng nyanding seliramu, sayang seliramu, wes tangan-angan, we bakal dadi jodohku, wes tak angan-angan. Kowe dadi pilihanku. Untuk satu hal yang pasti, kita perlu sehati. Untuk sampai ke tujuan, kita harus terus berjalan. Dan demi masa depan yang kita inginkan, jalannya hanya satu, pendidikan.
Pandemi masih melanda negeri. Semuanya masih harus membatasi diri. Sekolah pun tak luput dari keterbatasan ini. Namun, bukan berarti tak ada daya upaya. Kini setiap rumah menjadi sekolah, setiap orang tua menjadi guru. Generasi milenial tak boleh menyerah. Kejarlah selalu mimpimu, melukis hari esok dengan senyum indahmu. Jangan biarkan pandemi jadi penghalang untuk berprestasi. Baik, itu tadi talk show kita hari ini. Semoga talk show ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, bagi para siswa, bagi para guru, bagi para orang tua, bagi adik-adik mahasiswa yang mungkin sekarang ini belum menjadi orang tua, belum menjadi guru, tetapi Anda adalah bagian dari ekosistem pembelajaran. Mungkin punya adik, mungkin punya ponakan, mungkin punya tetangga, dan itu butuh pendampingan. Jadi semoga kita semua dapat memberikan peran yang baik untuk pendidikan Indonesia.